Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan hukum Bitcoin di Indonesia. Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya rupiah atau dolar, namun hanya tersedia di dunia digital. Kelebihan Bitcoin adalah dalam transaksi Bitcoin tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan Bitcoin dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas sama sekali. Di dompet Bitcoin tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant atau orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung. Bitcoin juga merupakan metode pembayaran global yang efisien. Bitcoin dapat ditransfer dari Indonesia ke Kanada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya. Tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, dan tidak ada yang bertanya dari mana uang itu berasal dan apa tujuan transaksi. Dengan menggunakan Bitcoin, transfer lintas benua sama mudahnya seperti melakukan transaksi dengan tetangga sebelah Anda. Lalu keamanan dan kendali atas Bitcoin. Transaksi Bitcoin diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan uang Anda atau melakukan pembayaran. Sama melindungi dompet, Bitcoin dapat memberikan kendali penuh atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan. Kekurangan Bitcoin: yang pertama, tidak ada jaminan kehilangan. Yang kedua, dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal. Yang ketiga, tidak dapat dilacak. Yang keempat, transaksi tidak dapat dibatalkan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai media pencucian uang. Yang keenam, penggelapan pajak kekayaan. Dan yang ketujuh, keterbatasan transaksi. Pengaturan hukum yang terkait dengan Bitcoin di Indonesia. Bitcoin sama sekarang berkembang menjadi mata uang digital yang digandrungi di seluruh bagian dunia. Ada negara yang melegalkannya, ada juga negara yang benar-benar melarang keras penggunaannya. Negara-negara yang melegalkan Bitcoin ini mempunyai regulasi tersendiri terhadap bagaimana cara penggunaannya dan pengelolaannya. Sampai saat ini, Bitcoin telah dilegalkan oleh banyak negara karena mereka mampu mengelola mata uang yang berbasis dengan teknologi ini dan melindungi para penggunanya di bawah payung hukum sampai mengaturnya juga ke dalam sistem perpajakan mereka. Salah satu negara yang sudah melegalkannya adalah Amerika Serikat, dan salah satu negara besar yang melarang adanya pemakaian Bitcoin adalah RRC atau Republik Rakyat Cina. Indonesia sebagai negara hukum yang berkembang yang di dalamnya juga terdapat pengguna Bitcoin. Indonesia dalam hal ini memberikan himbauan atas penggunaan Bitcoin, tidak melarang juga tidak menghukum siapa yang menggunakannya. Negara-negara besar yang melegalkan Bitcoin adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Inggris. Sementara perkembangan Bitcoin di Indonesia masih lambat. Namun setahun belakangan ini juga sudah mulai merambah di masyarakat luas. Walaupun tidak semua memakai Bitcoin, namun sudah terbentuk komunitas pengguna Bitcoin di Indonesia, yaitu Bitcoin Indonesia. Oscar Darmawan adalah CEO dari Bitcoin Indonesia dan mempunyai tempat exchanger terbesar yang ada di Indonesia yang secara resmi dibuka dengan situs bernama bitcoin.co.id. Dalam situs tersebut terdapat sekumpulan pengguna Bitcoin yang melakukan jual beli, tukar menukar, dan miners yang bekerja untuk mendapatkan Bitcoin. Terdapat beberapa tempat di kota-kota besar di Indonesia yang mulai menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran, walaupun hanya minoritas. Tapi itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah memakai Bitcoin. Bitcoin di Indonesia hanya diberi himbauan oleh BI
atau Bank Indonesia. Pengguna Bitcoin di Indonesia hanya diminta untuk berhati-hati dan bila terjadi sesuatu ditanggung masing-masing penggunanya dan mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah rupiah. Dalam hal ini terlihat Bank Indonesia masih belum bisa menentukan, melegalkan atau melarang penggunaan Bitcoin. Pemerintah Indonesia seharusnya mulai sadar bahwa masyarakatnya mulai menggunakan Bitcoin. Pengguna di Indonesia perlu mendapatkan payung hukum untuk melindungi diri. Bila Bitcoin dilegalkan, banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam hal teknologi. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya paparkan tentang pengaturan hukum yang terkait dengan Bitcoin di Indonesia. Sekian, terima kasih.